Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perlu diketahui semua lembaga negara di tanah air selama ini terus bekerja. MPR telah membangun tradisi politik yang baik. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan MPR melakukan silaturahim kepada tokoh-tokoh bangsa, menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, juga kepada teman bertanding dalam Pilpres yang lalu. MPR juga sedang melakukan gerakan nasional untuk membangun karakter bangsa dengan manifesto Ini Baru Indonesia, dan terus melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, mengawali pelaksanaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR periode 2014-2019 telah mengadakan sidang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2014. Di tengah keraguan masyarakat terhadap kesungguhan MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sementara itu DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan dengan senantiasa memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang berdikari. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Saudara-saudara, DPD juga telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah, sehingga postur APBN semakin berpihak kepada daerah. Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah. Lahirnya beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD Republik Indonesia. Demikian juga dengan rancangan undang-undang tentang wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerjasama bilateral maupun multilateral. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara. Sebagai lembaga negara, BPK selama ini cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setahun terakhir, BPK semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum. Memasuki tahun 2015, Mahkamah Agung telah meningkatkan pelaksanaan 4 misinya, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dalam
penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan. Dengan langkah ini, kinerja perkara di Mahkamah Agung terus menunjukkan hasil positif. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pencari keadilan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sepanjang tahun 2014, Mahkamah Konstitusi telah menuntaskan tugas konstitusionalnya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan dengan berkualitas dan tepat waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi telah pula dijalankan dan menjadi dasar pembentukan lembaga perwakilan, baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan memutus perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 21 Agustus 2014, MK telah berhasil mengawal dan menghantarkan proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan di atas rel konstitusi, berlangsung dengan aman dan damai. Rakyat Indonesia berharap MK juga sukses dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Sementara itu, pembangunan hukum nasional juga ditopang oleh Komisi Yudisial berkenaan dengan wewenang pengusulan calon hakim agung. Komisi Yudisial selama ini telah menjalankan tugasnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial juga terus menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan cara meningkatkan kapasitas hakim melalui berbagai pelatihan dengan penekanan pada kode etik, pedoman perilaku hakim, pemantauan, edukasi publik tentang peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hakim. Komisi Yudisial juga terus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial juga menyiapkan calon-calon hakim yang kompeten melalui program klinik etik dan hukum di beberapa perguruan tinggi. Penyiapan calon-calon hakim yang kompeten tersebut dilakukan dengan menjaring minat para mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk dididik menjadi calon hakim yang berkualitas dan berintegritas. Hadirin sekalian yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kinerja lembaga-lembaga negara yang saya sampaikan tadi merupakan bagian dari upaya luhur kita untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pembangunan di negeri kita, agar semakin demokratis, semakin berwibawa, dan semakin bermartabat. Saya mendukung penuh masing-masing lembaga negara untuk memperkuat peran dan fungsinya, terutama dalam melanjutkan reformasi birokrasi. Saya berharap lembaga negara makin kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Kita juga berkewajiban untuk saling menjaga kewibawaan lembaga-lembaga negara, saling bersinergi, dan meningkatkan kepercayaan publik nasional maupun internasional. Ingat, kita sedang berjuang untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, saya mengajak para pimpinan lembaga-lembaga negara untuk berperan lebih besar dalam memelihara stabilitas politik demi
percepatan pembangunan nasional. Mari kita bersama-sama gelurakan semangat untuk mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara. Mari kita bangun tanah air, tanah tumpah darah kita dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.